Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farizal Amri Bahtiar dengan NIM 2051204113 dari kelas TIA 2020. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat lanjutan dari routing statik, yaitu routing statik yang kedua. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Prianto STMkom selaku dosen di mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, di sini saya Farizal Amri akan mensimulasikan di Cisco Packet Tracer. Yang kita butuhkan pertama adalah 3 buah router. Pertama kita hapus dulu router 0 agar semua itu dimulai dari angka 1. Kita hapuskan 0 agar semua dimulai dari angka 1. 3 buah router. Setelah itu 3 buah PC kita hapus dulu terlebih dahulu. 0 hapus 3 buah PC. Setelah itu kita akan menambahkan 2 buah server. Kita hapus server 0-nya terlebih dahulu agar dimulai dari angka pertama. 2 buah server. Nah, setelah itu kita rapikan terlebih dahulu agar dilihatnya itu enak. Oke, kita rapikan. Kasihin dikit sebenarnya. Di sini agak bawahin. Nah, sip. Oke, setelah itu saya akan membungkam semua elemen dengan menggunakan kabel otomatis. Pastikan semua kabel terpasang dengan baik. Kita hubungkan router terlebih dahulu, lalu PC ke router, PC 3 ke router 2, setelah itu server ke router. Oke, setelah semua terpasang, elemen-elemen terpasang dengan baik, kita akan mengisi IP address ke router pertama. Kita Ethernet, kita on-kan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengisi IP dengan 192.168.1.62. Oke, dengan subnet max 255.192. Oke, setelah itu kita ke flash Ethernet 1.0. Jangan lupa kita on kan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengisi 192.168.1.126 dengan subnet max sama seperti tadi 192. Lalu kita lanjut ke serial 2. Jangan lupa kita on kan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengisi 12.12.12.1 dengan subnet max 22255.0. Kita lanjut ke serial 3 dengan mengisi IP 13.13.13.1 dengan subnet max 22255.0. Oh iya, jangan lupa kita on kan terlebih dahulu. Oke, kita cek terlebih dahulu apakah semua sudah on. Kita akan lanjut ke router yang berikutnya, yaitu router kedua. Masuk config flash Ethernet, kita on kan terlebih dahulu, lalu kita isi IP nya dengan 192.168.1.254 dengan subnet max 22255.128. Oke, di router kedua ini kita akan langsung ke serial 2. Kita on kan terlebih dahulu. Kita akan mengisi 12.12.12.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, next ke serial 3. Kita akan mengisi
192.23.23.23.2 dengan subnet max sama seperti tadi, yaitu 255.0. Jangan lupa kita mengonkan. Oke, kita cek sudah on semua. 2 Ethernet sudah on. Oke, setelah kita cek semua, kita akan lanjut ke router yang berikutnya, yaitu router 3. Di sini router 3 kita akan mengisi Ethernet 0 terlebih dahulu. Kita on kan dengan IP 33.33.33.3 dengan subnet max 255.255.255. Oke, next kita ke Ethernet 1. Kita on kan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengisi dengan 3.43.43.3 dengan subnet max 255.0. Oke. Selanjutnya kita ke serial 2. Kita on terlebih dahulu. Lalu kita akan mengisi IP-nya dengan 13.13.13.3 dengan subnet max. Kita akan ganti dengan 255.0. Oke, selanjutnya ke serial 3, on kan terlebih dahulu. Kita akan mengisi dengan 23.23.23.3 dengan subnet max 255.0. Jangan lupa mengonkan. Oke, next selanjutnya kita akan mengisi IP pada PC-PC tersebut. Yang pertama pada PC yang ke-1. Sebentar loading. Oke, kita masuk ke desktop IP configuration. Sini kita akan mengisi IP-nya dengan 192.168.1.1 dengan subnet max 255.255.255.192, yaitu IP dari router tadi. Lalu kita akan mengisi default gateway 192.168.1.62. Oke, next kita lanjut ke PC berikutnya, yaitu PC 2. Akan buka desktop IP configuration. Kita isi IP address-nya dengan 192.168.1.65 maksud saya, dengan subnet max 255.192 seperti tadi, dan default gateway 192.168.1.126. Oke, next kita ke PC yang terakhir, yaitu PC yang ketiga. Kita akan isi IP address-nya dengan 192.168.1.253 dengan subnet max 255.128. Oke, dengan default gateway 192.168.1.254. Oke, setelah semua IP PC semua terisi, kita akan mengisi IP pada server, yaitu dengan 33.33.33.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, dengan default gateway 33.33.33.3. Next, kita mengisi IP pada server yang kedua. Stop IP configuration. Kita isi IP address-nya dengan 43.43.43.1 dengan subnet max 255.0 seperti tadi, dengan default gateway 43.43.43.3.
Oke, setelah semuanya terisi, semua IP sudah dimasukkan, kita akan melakukan routing. Yang pertama, kita akan melakukan routing pada router 1. Kita akan mengisinya sama seperti contoh tabel berikut. Oke, kita akan mengisinya 192.168.1.128 dengan subnet mask 255.255.255.128 dengan next hop atau gateway 12.12.12.2 sama seperti tabel berikut. Oke, kita add. Setelah itu next, kita inputkan yang kedua, yaitu 33.33.33.0 dengan netmax 255.0 dan next hop atau gateway 13.13.13.3 dan kita add. Oke, lanjut kita berikutnya yaitu 44.0 dengan netmax tetap 255.0 dan next hop tetap, lalu kita add. Oke, next kita ke router yang kedua, static, lalu kita akan masukkan network sama seperti tabel tadi ya guys. Router kedua dengan network 192.168.1.0 dengan subnet mask 33.33.33.0. Oke. Oh, maaf, saya lihat yang kedua dengan subnet mask 255.128 dan next hop atau gateway yaitu 12.12.12.1. Jangan lupa kita add. Next kita yang kedua yaitu 33.33.0 lalu dengan subnet mask 255.0 dengan next hop atau gateway 223.3. Oke, coba kita add. Selanjutnya yang ketiga yaitu 43.43.43.0 dengan subnet masknya sama dan nextnya sama. Selanjutnya routing ke router terakhir yaitu router ketiga. Di sini kita akan masukkan dua network saja. Seperti kita lihat pada tabel, kita akan masukkan dua network. Yang pertama yaitu 192.168.1.0. Oke, dengan subnet mask 255.128 dan next hop yaitu 12.12.12.1. Kita add, lalu next yang kedua yaitu 192.168.1.128 dengan netmax sama, lalu next hopnya kita isi 223.2. jangan lupa kita add. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengirim pesan dengan metode real time, dengan mode real time.
kita akan mencoba mengirim pesan. Yang pertama yaitu PC1 ke PC2. Oke. Di sini masih valid ya guys. Di kanan pojok kanan bawah ini saya masih valid. Kita akan coba lagi, tidak apa-apa. Successful. Soalnya yang pertama valid karena pengenalan. Lalu next kita akan mengirim pesan dari PC1 ke PC3. Valid, kita coba lagi. Kirim pesan PC1 ke PC3. Oke, sukses. Lalu next kita akan mengirim pesan dari PC1 ke server 1. Hasilnya sebentar, 1 ke server 1 hasilnya akan failed ya guys, kesalahan. Nah selanjutnya kita akan mengirim ke PC1 ke server 2, akan failed lagi atau salah lagi. Kemungkinan ada kesalahan pada router yang ketiga. Oke, kita akan cek. Oke, di sini kita bisa lihat kesalahan pada pemasukan Nexthub. Seharusnya 13.13.13.1 kita mengisi 12.12.1. Kita akan input lagi, input ulang sama seperti tadi, tapi Nexthubnya kita ganti ke 13.1. Kita add, jangan lupa kita remove yang Nexthub 12. Oke, setelah kita ubah Nexthubnya, next kita akan mengirim pesan ulang yaitu ke PC1 ke server 1. Sini telah sukses. Oke, kita akan mencoba mengirim ulang lagi PC1 ke server 2. Kita akan lihat sukses lagi. Setelah itu kita akan ubah ke mode simulation, lalu kita delete dulu yang tadi kita pilih soal non. Setelah itu edit filter, kita centang yang ICMP. Oke, selanjutnya kita akan mengirim pesan pada PC1 ke PC2. Kita jalankan PC1 ke router 1 ke alamat tujuan yaitu PC2, lalu kembali lagi pada alamat pertama atau alamat asal yaitu PC1, dan PC1 menerima pesan. Next kita mengirim PC1 ke PC3. Oke, kita jalankan PC1 ke router 1, lalu router 1 disampaikan ke router 2, lalu router 2 sampaikan ke PC3. PC3 dikembalikan lagi ke router, lalu sampailah ke alamat asalnya yaitu PC1. Oke, next kita akan mengirim pesan pada PC1 ke server 1 ya, ke server 1. Oke, kita akan coba jalankan. Satu ke router 1 ke router yang ketiga, lalu sampailah ke server 1 ke alamat tujuan. Lalu server 1 dikembalikan ke router 3 ke router 1, lalu kembali lagi ke alamat asalnya yaitu PC1. Oke, next kita akan mencoba mengirim pesan PC1 ke server 2. Kita akan coba jalankan. Oke, next ke router 3 sampai ke alamat tujuan yaitu server 2.
server 2 dikembalikan ke router 3, router 3 ke router 1, lalu kembali lagi ke alamat asalnya yaitu PC 1. Oke, next kita akan mengirim pesan yaitu PC 3 ke PC 1. Kita akan coba jalankan PC 3 ke router 2, router 2 ke router 1, lalu sampailah ke alamat tujuan yaitu PC 1. Lalu PC 1 kembalikan lagi ke router 1, router 1 ke router 2, lalu kembalilah ke alamat asal yaitu PC 3 dan PC 3 menerima pesan. Oke, next kita akan mengirim pesan dari PC 3 ke PC 2. Oke, di sini coba akan jalankan PC 3 ke router 2, router 2 ke router 1, lalu sampailah ke alamat tujuan yaitu PC 2. Lalu PC 2 dikembalikan lagi ke router 1, router 1 ke router 2, lalu sampailah atau kembali ke alamat asal yaitu PC 3. Next kita akan mengirim pesan lagi dari PC 3 ke server 1. Kita akan jalankan nextnya ke router 3, lalu sampailah ke alamat tujuan yaitu server 1, dikembalikan lagi ke router 3, lalu router 2, setelah itu kembali ke alamat asal yaitu PC 3. Oke, next kita mengirim pesan lagi yaitu pesan dari PC 3 ke server 2. Kita akan coba jalankan. Oke, nextnya ke router yang ketiga, lalu sampailah ke alamat tujuan yaitu server 2. Kembalikan lagi ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke PC 3 yaitu ke alamat asalnya, dan PC 3 menerima pesan. Oke, next kita akan mencoba mengirim pesan dari server 1 ke server 2. Kita akan jalankan server 1 ke router 3, router 3 ke server 2, lalu dikembalikan lagi ke router 3 maksud saya, lalu sampailah kembali ke alamat asalnya yaitu server 1. Oke, kita akan mengirim pesan lagi dari server 1 ke PC 1. Kita akan jalankan server 1 ke router 3, router 3 ke router 1, lalu sampai ke alamat tujuan yaitu PC 1. PC 1 dikembalikan ke router 1, router 1 ke router yang ketiga, lalu sampailah kembali ke alamat asalnya yaitu server 1. Selanjutnya kita akan mencoba mengirim pesan dari server 1 ke PC 2. Kita akan coba jalankan. Oke, ke router, lalu ke router 1 ke alamat tujuan yaitu PC 2. Lalu PC 2 dikembalikan ke router 1 ke router 3, lalu kembalilah ke alamat asalnya yaitu server 1. Oke, selanjutnya kita mencoba mengirim pesan lagi dari server 1 ke PC 3. Kita akan coba jalankan ke router 2, lalu sampailah ke alamat tujuan, lalu next kembali lagi ke router 2 ke router 3, lalu kembalilah ke alamat asalnya yaitu server 1, dan server 1 menerima pesan. Selanjutnya kita akan kembali ke mode real time. Di sini saya akan mencoba tracing. Di sini kita akan melakukan tracing di PC pertama. Kita akan buka CMD. Kita akan melakukan tracing
pada PC2. Di sini kita akan ketikkan tracer T lalu IP pada PC2 yaitu 192.168.1.65. Lalu kita enter. Nah, di sini jika kita ingin PC2 mengirim pesan pada PC2 melewati router yang pertama terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan tracing ke PC3. Tracer T IP-nya 192.168.1.253. Oke, kita enter. Di sini jika kita ingin ke PC3 akan melewati router 1 dan router 2. Lalu sampailah ke alamat tujuan yaitu PC3. Oke, selanjutnya kita akan tracer T ke server 1 yaitu 33.331, enter. Wah, untuk menuju ke server 1 kita akan melewati router 1 dan ke router 3, lalu sampailah ke server 1. Oke, selanjutnya kita akan mencoba tracing ke server 2, yaitu kita akan mengetik tracer T lalu IP dari server 2 yaitu 4431, lalu kita enter. Untuk menuju ke server 2 melewati router 1, router 3, lalu ke server 2. Oke, di sini semua tracer sudah komplit, berarti routing kita sudah berhasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.